Halo semua, jadi di video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan. Nah, kalian tahu tidak, peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, dalam garis besar haluan negara atau GBHN, pembangunan nasional juga telah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup secara tahap, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki negara dilakukan secara bijaksana sebagai landasan pembangunan tahap berikutnya. Oleh sebab itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam pembangunan, termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan mereka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal berikutnya menegaskan bahwa setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terdapat dalam pasal 6. Nah, peranan informasi dalam pengelolaan lingkungan sangat penting. Oleh karena itu, setiap orang juga berhak atas dan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang lingkungan hidup yang benar dan akurat. Ada 3 hal utama yang harus dilihat sebagai pesan konstitusional dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, yaitu bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia haruslah dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. Yang kedua, pemerintah harus berperan aktif dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam sebagai manifestasi penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Dan yang ketiga, bahwa rakyat dijamin haknya tidak saja untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam, namun juga dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah sebagai lembaga yang telah dimudahkan untuk melakukan pengaturan. Nah, proses perusakan lingkungan hidup dan pengurasan sumber daya alam di Indonesia berjalan seiring dengan dikesampingkannya peran serta rakyat, seperti kontrol sosial yang datang dari luar lingkaran elit, yang dimana politik dan ekonomi selama lebih dari 30 tahun kekuasaan Orde Baru cenderung untuk didiskriminasikan, tentu saja merupakan pengingkaran terhadap realitas Indonesia. Saat itu pemerintah harus merespon cepat serta mengakomodir aspirasi dari reformasi dengan cara memberanikan diri untuk mengundang public debat, serta substansi peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat juga. Jadi hal tersebut sangat penting di zaman Orde Baru. Peran serta masyarakat sudah ada di zaman itu. Saya ingin melanjutkan materi mengenai peran pemerintah organisasi publik pemerintahan Indonesia. Nah, jadi ada 6 kali perubahan dalam organisasi publik mengenai proses gerak pembangunan di setiap periode yang menjabat di pemerintahan. Yang pertama itu di bawah kepemimpinan Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966. Di mana waktu itu masa Orde Lama. Nah, di era ini organisasi publik tidak bisa berorientasi secara efektif karena diterbitkan fragmentasi politik. Lalu kedua dilanjutkan di bawah kepemimpinan Soeharto sampai di bawah kepemimpinan Habibie, di mana fragmentasi ini dihilangkan namun meninggalkan kekuasaan politik atau monolitik, sehingga organisasi publik ini lebih melayani kepentingan penguasa karena sifat kekuasaannya yang bersifat monolitik.
Nah, yang keempat itu di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999 sampai Januari 2001. Nah, masa Kabinet Persatuan Nasional ini berbalik lagi seperti di era Soeharto ketika Wahid menjadi presiden. Lalu dilanjut di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri pada Januari 2001 sampai 2004, masa Kabinet Gotong Royong Republik Indonesia. Nah, yang terakhir itu di bawah kepemimpinan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2009, masa Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, pada kenyataannya organisasi publik di setiap periode yang telah disebutkan tadi itu cenderung lebih melayani kepentingan penguasa daripada melayani publik itu sendiri. Di setiap era organisasi publik mengalami kegagalan karena cenderung menjadi tidak peka terhadap lingkungan, terutama lingkungan sosial, dan akhirnya tidak mampu merespon perubahan dan krisis yang kadangkala memaksakan kehendak yang dikaitkan dengan konsep publik, yaitu memaksa setiap orang untuk mengikutinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses gerak pembangunan di setiap perubahan periode, modelnya itu bersifat top down, yang artinya dilaksanakan oleh sekelompok elit politik, namun publik atau masyarakat itu masih sulit untuk dilibatkan. Untuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan. Peran serta masyarakat ini merupakan kemitraan di antara para stakeholder, khususnya pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam proses pembangunan yang dikenal dengan konsep public-private partnership. Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mencapai konsep tersebut adalah perlu diadakan pengambilan kekuatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Bentuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat untuk mencapai kemitraan tersebut dapat dijelaskan dalam 3 bentuk model. Model pertama yaitu menggambarkan situasi saat awal sejak Orde Lama hingga Orde Baru dan masa transisi, di mana interaksi antara pemerintah dengan swasta begitu kuat, sementara di sisi lain masyarakat belum berdaya. Situasi ini menyebabkan interaksi pemerintah dengan swasta justru mendominasi sekaligus menentukan arah pembangunan. Di sini masyarakat hanyalah sebagai objek pembangunan, belum sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Model kedua memperlihatkan interaksi seimbang antara stakeholder, yaitu interaksi pemerintah dengan masyarakat dan juga dengan swasta. Interaksi ini dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi semua pihak bagaimana bergaul di lingkungan majemuk dan pengambilan keputusan. Model ini merupakan model partisipatif yang pas untuk diterapkan dalam pola interaksi. Model ini telah nampak diterapkan di era Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Model ketiga adalah model yang paling ideal diterapkan dalam bentuk kemitraan pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Di sini stakeholder sadar betul akan hak dan kewajibannya. Dalam model ini masyarakat tidak lagi harus terlibat secara langsung, secara teknis dalam kontrak-kontrak pembangunan antara pemerintah dengan swasta. Walaupun demikian, masyarakat tetap mempunyai kekuatan untuk menentukan arah kontrak sendiri melalui mekanisme demokrasi dan transparansi. Dalam model ini, masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan, dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi, model ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia karena peran serta masyarakat masih terabaikan. Baik, materi berikutnya adalah upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat lebih ditingkatkan. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan agar peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan, antara lain. Yang pertama adalah hak masyarakat terhadap sumber daya alam harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pihak-pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan peluang untuk mengambil keputusan yang partisipatif. Proses perencanaan pembangunan yang terpadu dan partisipatif sebagai salah satu tahap yang penting perlu dikembangkan sehingga semua pihak ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya. Kemudian yang keempat adalah ego sektoral harus dihilangkan. Yang kelima,
perlu ada komitmen yang tinggi dari pengambil keputusan formal di daerah, karena tanpa dukungan mustahil kebijakan bisa diterapkan. Yang keenam adalah perlu memperkuat aspek public relation stakeholder, khususnya masyarakat melalui LSM, sehingga semua informasi mengenai kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup bisa tersampaikan kepada pihak lain dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah otonomi daerah harus bisa dilaksanakan secara penuh, sehingga pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah mempunyai kewenangan untuk bisa memutuskan. Dan yang terakhir adalah revitalisasi ketentuan pasal 10 ayat C Undang-Undang PLH nomor 23 tahun 1997 yang menyatakan pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya bahwa sejak tahun 1945 hingga tahun 1999, masyarakat masih terabaikan dan belum mendapatkan ruang yang jelas terhadap hak dan jaminan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan. Dan untuk saat ini, bentuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembangunan masih berada pada tahap kedua, yang dimana masyarakat yang tadinya hanya sebagai objek pembangunan akan berubah posisinya sejajar dengan pemerintah dan swasta. Namun, bentuk interaksi yang paling ideal adalah bentuk interaksi model ketiga, karena masyarakat yang memiliki kekuatan untuk menentukan arah pembangunan melalui demokrasi dan transparansi, yang artinya masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Model ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal itu dikarenakan posisi pemerintah dan swasta masih berada di atas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk melakukan peningkatan bobot masyarakat melalui pengembangan SDM, penguatan ekonomi, dan peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban. Selain itu, perlu untuk melakukan pengurangan bobot terhadap pemerintah dan swasta dengan penataan ulang atau penyempurnaan kebijakan. Sekian dari kami, terima kasih.